Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markisah dimanapun berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Di sebuah tebing kars di Kebumen, Pak Sastro setiap hari memahat bongkahan batu keras demi membentuk patung burung Garuda raksasa. Sementara beberapa orang desa yang kebetulan lewat saling berbisik, buat apa orang tua ini bekerja sia-sia, sehingga membuat suasana di sekitar tebing semakin dipenuhi rasa heran dan cemoohan. Meskipun diejek, Pak Sastro tetap tenang dan berkata, "Saya hanya menjalankan amanah," sembari terus mengayunkan pahatnya yang menimbulkan bunyi denting halus di permukaan batu kapur yang kokoh. Tebing tinggi yang menjulang itu dikelilingi vegetasi hijau, namun area tempat Pak Sastro bekerja tampak gersang karena serpihan batu yang berserakan, memaksa warga desa berhenti sejenak untuk melihat hasil karyanya yang perlahan mulai terlihat bentuknya. Seorang pemuda bernama Andi mendekati Pak Sastro dan bertanya, "Pak, apa yang Bapak coba bangun di sini?" Lalu Pak Sastro hanya mengangguk sambil menjawab singkat, "Nanti kau lihat sendiri nak." Seiring matahari meninggi, orang-orang yang lewat kian banyak, namun tak satu pun yang benar-benar percaya bahwa patung Garuda itu akan rampung, sehingga beberapa di antara mereka tertawa dan berujar, "Batu segede itu pasti butuh berpuluh tahun, Pak Sastro mana sempat." Pak Sastro terus mengukir sayap burung Garuda dengan detail yang teliti, mengusap butiran debu di dahinya, lalu bergumam pelan, "Semoga Allah meridau setiap ketukan palu ini." Beberapa anak kecil mencoba melempar kerikil ke arah Pak Sastro sebagai iseng, sambil meneriakkan, "Kau buang-buang waktu, Pak Tua." Tetapi Pak Sastro tidak bergeming sedikit pun dan tetap tenang. Kepala desa yang lewat menegur Pak Sastro dengan tegas, "Pak Sastro, hentikan tindakan tidak berguna ini, tebingnya bisa runtuh dan membahayakan orang lain." Namun Pak Sastro hanya menjawab dengan sopan, "Tebing ini kuat Pak, lebih kuat daripada prasangka kita." Pada sore hari, bayangan patung Garuda yang baru setengah terbentuk tampak memanjang di tanah, membuat beberapa orang yang tadinya mencemooh justru terdiam karena mulai melihat sosok Garuda yang gagah dalam pahatan tersebut. Saat kegelapan merayap dan adzan maghrib berkumandang, Pak Sastro menyudahi pekerjaannya, memegang pahat dan palu sambil menatap langit senja, lalu berkata pelan, "Tuhan, beri aku kekuatan untuk menyelesaikan apa yang telah kau titipkan." Malam itu, Pak Sastro tertidur di gubuk kecilnya yang berdiri tak jauh dari tebing, dan dalam tidurnya ia melihat seorang pemuda bercahaya berbisik, "Teruskan pahatanmu, kelak patung ini akan menjadi kebanggaan umat," sambil menunjuk ke arah patung burung Garuda yang belum rampung. Ketika terbangun, Pak Sastro menggigil karena rasa kagum dan takjub bercampur menjadi satu. Lalu ia menyalakan lampu minyak sambil bergumam, "Ya Allah, jika mimpi ini datang darimu, maka bimbinglah aku." Beliau segera mengambil air wudhu di pancuran dekat gubuk, lalu melaksanakan sholat malam dan memohon petunjuk, sementara angin dingin berembus menambah keheningan suasana sekitarnya. Usai sholat, ia termenung dengan penuh keyakinan, mengulang kata-kata pemuda misterius dalam mimpinya. Kelak patung ini akan menjadi kebanggaan umat, hingga tak terasa fajar mulai menyingsing. Keesokan paginya, beberapa warga memergoki Pak Sastro masih terjaga dan menuduhnya terlibat ilmu hitam, dengan salah seorang di antara mereka berseru, "Pak Tua ini pasti punya jimat, makanya tak pernah lelah." Tanpa menghiraukan tuduhan tersebut, Pak Sastro hanya tersenyum tipis, lalu meneruskan pekerjaannya memahat batu dengan ritme yang konsisten, mengucapkan basmalah pada tiap ayunan palu. Keraguan-raguan warga semakin kuat ketika seorang lelaki parubaya bertanya, "Kenapa Bapak bersusah payah? Apakah ada wangsit atau sekadar ingin pamer?" Dan Pak Sastro menanggapi dengan lembut, "Semua ini sudah digariskan Pak." Tak lama kemudian, datang Andi membawa secangkir teh hangat. Ia berkata, "Pak, saya mungkin tak bisa bantu banyak, tapi ini bisa mengurangi haus Bapak." Dan Pak Sastro menjawab penuh rasa terima kasih, "Semoga Allah membalas kebaikanmu nak." Malam berikutnya, Pak Sastro kembali bermimpi mendengar suara yang sama, namun kali ini pemuda bercahaya itu menyebut sebuah pesan. "Waktu penyerahan amanah semakin dekat, jangan gentar meski kau dihina." Bangun dari tidurnya, Pak Sastro menghela napas panjang, menatap pahatan Garuda di luar sana yang tertimpa cahaya bulan, lalu berucap lirih, "Aku akan teruskan, meski ujian pasti datang." Beberapa orang di desa mulai menyebarkan desas-desus bahwa Pak Sastro menggunakan ilmu hitam karena terus memahat tanpa lelah, sehingga mereka berbisik dari satu pintu ke pintu lainnya, "Awas,
Jangan sampai kita kena imbasnya. Kepala desa turut termakan isu tersebut dan memanggil Pak Sastro ke balai desa, lalu berkata dengan tatapan curiga. Dengar, Pak Tua, beberapa warga mengadu bahwa Anda mempraktikkan sesuatu di luar syariat. Pak Sastro menjawab dengan tenang. Saya tidak melakukan apapun selain memahat batu, Pak Kades. Namun orang-orang di balai desa tetap melancarkan tuduhan tanpa bukti yang jelas. Seorang ibu setengah baya berseru, kalau bukan ilmu hitam, mana mungkin dia bisa tetap kuat dan tidak berhenti. Sementara Pak Sastro menangkupkan tangan di dada sambil menunduk penuh kesabaran. Kericuhan terjadi ketika salah satu warga mengancam akan membongkar gubuk Pak Sastro, sambil berteriak, kau harus pergi dari desa ini, jangan bawa kutukan ke sini. Namun kepala desa menengahi. Usai suasana mereda, Pak Sastro diminta menandatangani perjanjian untuk tidak meneruskan pahatannya di malam hari, demi menenangkan kekhawatiran warga yang mulai kebablasan. Dengan berat hati, Pak Sastro menandatangani perjanjian itu dan berkata, saya akan patuh, tapi mohon beri saya kesempatan menyelesaikan amanah ini di siang hari, yang lalu disetujui oleh kepala desa. Sementara itu, Andi yang mendengar kabar tersebut mendatangi Pak Sastro dan berkata, Pak, kalau Bapak butuh bantuan, saya selalu siap. Namun Pak Sastro mengusap pundaknya dan menjawab, terima kasih nak, Allah pasti akan menunjukkan jalan. Seusai pertemuan di balai desa, fitnah masih terus bergulir dan makin banyak warga yang menganggap Pak Sastro menyimpan maksud jahat di balik pahatan burung garudanya, padahal kebenarannya jauh berbeda. Malam itu, Pak Sastro berdoa panjang di sudut gubuknya, berharap Allah memberi jalan keluar dan menjauhkan fitnah, sambil memandang ke arah patung Garuda yang terselubung cahaya bulan. Fikri, seorang anak yatim yang kerap berkeliaran di sekitar tebing, diam-diam mengagumi ketekunan Pak Sastro, sehingga pada suatu sore dia menghampiri Pak Sastro sambil berkata, Pak, bolehkah saya membantu memunguti serpihan batu? Pak Sastro, yang terkejut melihat kebaikan anak itu, menjawab pelan, tentu saja boleh nak, semoga kebaikanmu ini diridau Allah. Lalu ia menunjuk area yang harus dibersihkan. Meski bertubuh kecil, Fikri dengan cekatan mengumpulkan serpihan batu ke dalam gerobak kayu, sementara warga yang melihatnya malah berujar sinis. Lihat, anak itu malah diperalat si kakek pemahat. Suatu hari, ketika Fikri sedang mengangkut serpihan batu, ia mendengar obrolan beberapa tetangga yang berencana menghancurkan patung Garuda itu tengah malam, dan salah satu di antara mereka bergumam, kita harus menyelamatkan desa dari kutukan. Dengan napas terengah-engah, Fikri segera menemui Pak Sastro dan memperingatkan, Pak, mereka mau menghabisi patung ini malam nanti, membuat Pak Sastro menghentikan pahatannya dan menatap tajam ke arah desa. Pak Sastro meletakkan palu dan menepuk bahu Fikri, lalu berkata, terima kasih nak, kau sudah menyelamatkan upaya kita, biar aku yang urus ini. Kemudian ia menatap tebing seolah mencari jawaban. Setelah maghrib, Pak Sastro pergi ke balai desa untuk menemui kepala desa, memohon perlindungan terhadap karyanya, sambil berkata tegas, saya tidak ingin konflik, tapi saya mohon keadilan. Kepala desa, yang masih terpengaruh fitnah, akhirnya luluh sedikit karena melihat kesungguhan Pak Sastro dan menjanjikan penjagaan minimal, seraya bergumam, baiklah, aku akan kirim 2 orang jaga di sekitar tebing. Fikri merasa lega mendengar kabar itu, ia lalu menghadap Pak Sastro dan berucap, Pak, kalau perlu, saya juga bisa berjaga di sana. Namun Pak Sastro menolak dengan halus, kau masih kecil nak, biar kami yang tua menghadapi ini. Malam itu berlalu tanpa kerusuhan, karena 2 orang penjaga dari desa terbukti berhasil mencegah rencana jahat sejumlah warga yang terhasut, sekaligus membuat kecurigaan terhadap Pak Sastro sedikit mereda. Hujan deras mengguyur Kebumen pada suatu malam, menyebabkan aliran air melimpah di sekitar tebing yang masih dalam proses pemahatan, dan warga desa mulai cemas karena takut terjadi bencana. Di tengah gelap gulita, terdengar gemuruh keras di sisi tebing yang belum dipahat, membuat orang-orang yang berada di dekat situ menjerit. Longsor, hati-hati, tanahnya amblas. Bagian tebing yang masih alami itu runtuh menutup sebagian jalan menuju desa. Namun anehnya, area tempat Pak Sastro memahat Garuda tetap kokoh tanpa retakan sedikit pun, seolah dilindungi kekuatan gaib. Warga yang curiga akan kutukan justru makin tercengang, dan salah satu di antara mereka berseru, bukankah itu mustahil? Seharusnya area yang dipahat jadi lebih rapuh. Namun fakta berkata sebaliknya. Pak Sastro, yang kebetulan sedang beristirahat di gubuknya, segera datang meninjau lokasi longsor sambil membawa lentera. Lalu ia berujar, inilah bukti bahwa kita tidak boleh sembarangan menuduh. Seorang bapak yang dulu sering menghina Pak Sastro akhirnya menunduk dan berucap lirih. Maafkan sikap kami, ternyata pahatannya justru membuat tebing itu makin kuat, sementara Pak Sastro hanya menggeleng pelan.
Kepala desa datang bersama beberapa perangkat desa, melihat kerusakan di jalan dan memerintahkan warga untuk gotong royong membersihkan material longsor sebelum terjebak dalam isolasi. Pak Sastro pun ikut bergotong royong, mengangkat batu demi batu, dan saat seseorang bertanya, "Kenapa Anda tidak fokus saja pada pahatannya?" Beliau menjawab, "Kita satu desa, harus saling bantu." Malam harinya, di tengah angin kencang dan sisa hujan yang masih menetes, Pak Sastro duduk di depan patung Garuda yang tampak gagah meski belum sempurna, lantas berdoa meminta keselamatan bagi seluruh warga desa. Kejadian longsor itu justru membangkitkan rasa penasaran sebagian orang yang mulai berpikir bahwa pahatan Pak Sastro punya rahasia geologi, sementara Pak Sastro sendiri menegaskan, ini semua adalah kehendak Allah. Keesokan harinya, datanglah seorang pria berpakaian rapi dari kota, mengaku bernama Pak Rudi, yang menanyakan detail soal patung Garuda tersebut, sambil berkata, "Saya tertarik melihat bentuk dan skalanya." Pak Sastro menjawab dengan ramah, "Silakan periksa sendiri Pak, saya hanya memahat sesuai bayangan di kepala saya." Lalu pria itu mengamati pahatan sayap Garuda dengan saksama. Warga di sekitar tebing memandang dengan curiga, dan seorang di antara mereka bergumam, "Siapa dia? Datang-datang langsung meneliti patung itu, jangan-jangan mau membeli atau mengambil alih." Pak Rudi kemudian bertanya, "Pak Sastro, apakah Anda punya tujuan khusus membangun patung Garuda ini?" Dan Pak Sastro hanya menjawab singkat, "Nanti akan terjawab pada waktunya." Setelah beberapa jam, Pak Rudi pamit dan mengaku akan mengirim laporan kepada atasannya, namun ia enggan mengungkapkan siapa yang memintanya datang, sehingga warga makin curiga ada rencana besar di balik kunjungan itu. Ketika Pak Rudi pergi, Fikri menghampiri Pak Sastro dan berkata dengan suara kecil, "Saya takut orang itu berniat buruk Pak." Tetapi Pak Sastro tersenyum dan menenangkan, "Tenang saja, Allah Maha Pelindung." Beberapa hari kemudian, rumor beredar bahwa Pak Rudi adalah suruhan seorang pejabat tinggi, dan kabar ini membuat kepala desa berfirasat jika patung Garuda tersebut akan dilihat oleh orang penting. Mengetahui hal itu, beberapa warga justru kembali meremehkan, mana mungkin pejabat sudi datang ke desa terpencil ini, namun Pak Sastro tetap melanjutkan pahatan dengan tekun sambil membisikkan doa. Lengan patung Garuda yang menggambarkan bulu-bulu tajam sudah hampir selesai, dan setiap goresan pahat menghasilkan serpihan batu yang berkilauan di bawah matahari, menimbulkan decak kagum bagi orang-orang yang mulai menghargainya. Di tengah situasi yang masih penuh misteri, Pak Sastro menghela napas panjang dan menatap ke kejauhan, sembari berkata pelan, "Apapun yang akan terjadi, biarlah terjadi sesuai kehendaknya." Sebuah gempa kecil melanda desa, menyebabkan retakan di dinding Masjid Al-Falah, yang langsung memicu spekulasi bahwa hal ini terjadi karena ulah Pak Sastro dengan patung Garudanya. Seorang warga berseru, "Lihat, ini peringatan dari Allah karena kita membiarkan patung itu didirikan," menambah kepanikan orang-orang yang sudah terprovokasi oleh isu-isu sebelumnya. Pak Sastro segera datang ke masjid untuk membantu memeriksa kerusakan, lalu ia berucap, "Saya siap memperbaiki apapun yang bisa saya perbaiki, saya tak bermaksud merusak rumah ibadah." Ustaz lokal, Ustaz Syahid, menenangkan jamaah dengan berkata, "Retakan ini murni karena pondasi yang kurang kuat, jangan kita cepat menyalahkan Pak Sastro." Namun beberapa orang masih ngotot menuduh. Kepala desa pun memanggil seorang tukang bangunan untuk memeriksa struktur masjid, dan tukang itu membenarkan bahwa pondasi awal memang kurang padat sehingga tembok menjadi rentan. Walau demikian, tuduhan miring tetap beredar, dengan seseorang berkata, "Bagaimanapun, patung Garuda itu mendatangkan ketidakseimbangan di desa ini." Sementara Pak Sastro menunduk mendengar tuduhan itu. Ustaz Syahid mengajak seluruh warga untuk bersatu membenahi masjid, sambil berpesan, "Jika kita kompak, retakan ini akan segera teratasi, dan kita tak perlu menyalahkan siapapun." Pak Sastro ikut serta dalam perbaikan masjid, mengeruk semen dan pasir dengan penuh semangat, diiringi ucapan terima kasih dari beberapa orang yang mulai menyadari ketulusan hatinya. Ketika masjid hampir selesai diperbaiki, Ustaz Syahid mendekati Pak Sastro dan berbisik, "Semoga Allah membalas kebaikanmu Pak, kau telah banyak difitnah tapi tetap menolong." Lalu Pak Sastro hanya mengangguk. Selesai perbaikan, sebagian warga mulai paham bahwa patung Garuda bukan penyebab semua bencana, sehingga mereka perlahan mengubah sikap sinis menjadi sedikit rasa hormat, meski bayang-bayang fitnah belum sepenuhnya sirna. Saat Pak Sastro asyik memahat, tiba-tiba pahatnya menembus lapisan batu karst dan menemukan sebongkah batu kecil yang bersinar aneh, memantulkan cahaya ke sekitarnya. Sehingga ia berseru kaget, "Masya Allah." Pak Sastro lalu menyeka keringatnya dan menyadari bahwa batu itu terlihat seperti serpihan kristal alam, maka ia berhenti memahat dan mengamati batu tersebut dengan takjub. Fikri, yang kebetulan berada di dekat situ,
penasaran dan bertanya, "Pak, bolehkah saya melihatnya?" Kemudian Pak Sastro mengulurkan batu kecil itu sambil berkata, "Hati-hati memegangnya, Nak." Melihat kilauan batu itu, beberapa warga di bawah tebing mulai berspekulasi tentang kemungkinan harta karun, dan salah seorang berucap, "Jangan-jangan memang ada kekuatan sakti di balik tebing itu." Pak Sastro menutup mulut mereka dengan berkata tegas, "Ini hanya batu biasa yang diciptakan Allah dengan keelokannya. Jangan kalian jadikan sebagai objek pemujaan." Sembari menyerahkan batu itu ke Fikri. Fikri memeluk batu itu dan berkata, "Pak, saya simpan dulu ya." Sementara Pak Sastro mengangguk sambil menambahkan, "Jangan terlalu kau banggakan, tetaplah tawaduk, Nak." Batu berkilau itu ternyata cukup berat meski ukurannya kecil, sehingga Fikri menaruhnya di saku, dan ia merasakan getaran aneh, membuatnya berujar lirih. Ada yang beda dari batu ini. Kabar tentang batu misterius tersebut segera tersebar di desa, menimbulkan rasa penasaran baru, dan beberapa orang yang sebelumnya ragu mulai menduga bahwa pahatan Garuda akan benar-benar membawa perubahan. Kepala desa yang mendengar kabar itu ikut mendatangi lokasi, lalu berkata, "Pak Sastro, jangan sampai batu ini menimbulkan kegaduhan baru." Dan Pak Sastro menyahut, "Tenang Pak, semoga semua baik-baik saja." Di malam harinya, Pak Sastro bermunajat agar batu itu tidak menimbulkan fitnah atau syirik, sambil menatap kilauan bulan yang memantul di sayap patung Garuda yang makin berwibawa. Kepala desa tengah malam bermimpi didatangi seekor burung Garuda raksasa yang bersuara menggelegar, sambil berkata, "Jika kau terus menghina dan memfitnah orang yang sungguh-sungguh, maka hartamu akan kuangkut pergi." Dalam mimpi itu, kepala desa berusaha lari namun kaki serasa terikat, hingga ia memohon ampun. "Maafkan saya hanya takut desaku hancur." Lantas burung Garuda menghilang di balik kabut. Pagi harinya, kepala desa terbangun dengan napas memburu, lalu langsung beristighfar dan merenungi mimpi tersebut, namun ia teringat betapa seringnya ia menuduh Pak Sastro tanpa bukti. Ia lantas memanggil beberapa perangkat desa dan menceritakan mimpi seram itu, namun sebagian menanggapinya dengan skeptis. "Mungkin hanya bunga tidur Pak," sementara yang lain menganggapnya sebagai peringatan. Diam-diam, kepala desa mulai menurunkan tensi permusuhannya pada Pak Sastro, dan ketika bertemu di jalan, ia menegur sapa lebih ramah, "Selamat pagi, Pak Sastro." Meski masih menyimpan gengsi. Pak Sastro yang menanggapi sapaan itu dengan senyum menunduk, menjawab singkat, "Pagi, Pak Kades," sambil melanjutkan perjalanannya membawa perlengkapan pahat yang terikat di gerobak. Saat kembali ke balai desa, kepala desa terlihat gelisah karena terus terbayang mimpi burung Garuda tersebut, dan ia berujar kepada asistennya, "Aku khawatir kalau mimpi itu bukan sekadar bayangan." Menjelang sore, kepala desa memberanikan diri naik ke tebing untuk melihat sendiri perkembangan patung Garuda. Dan ia kaget karena ukuran patung sudah makin megah, seolah menatapnya dengan tajam. Di dekat patung, kepala desa bergumam, "Luar biasa, setengah badan burung Garuda ini saja sudah besar." Dan Pak Sastro yang sedang memahat sayap menyahut, "Masih jauh dari selesai, Pak." Menyadari keseriusan Pak Sastro, kepala desa akhirnya mengakui bahwa patung Garuda mungkin akan membawa kebanggaan, bukan bencana, sambil berkata singkat, "Semoga Allah melindungi desa ini." Desa dihebohkan oleh kabar bahwa Presiden Prabowo akan melakukan kunjungan ke Kebumen dalam rangka meninjau situs bersejarah, sehingga orang-orang mulai berspekulasi apakah patung Garuda Pak Sastro akan dikunjungi. Andi yang mendengar kabar itu berlari ke tebing dan berteriak, "Pak Sastro, kabarnya Pak Presiden akan datang, mungkin beliau mau melihat patung Bapak." Membuat Pak Sastro tersenyum samar. Kepala desa mengadakan rapat kilat, membahas persiapan menyambut kunjungan Presiden, dan salah satu perangkat desa berkata, "Kita wajib memastikan keamanan dan kerapian desa, jangan sampai malu di hadapan pemimpin negara." Dalam rapat tersebut, beberapa warga usul agar patung Garuda diperindah dengan cat emas, namun Pak Sastro menolak halus, "Biarlah tetap alami, sesuai niat awal," dan akhirnya mereka setuju. Suasana desa menjadi sibuk, banyak yang membersihkan jalan, mengecat pagar, dan menghias gerbang masuk desa dengan umbul-umbul merah putih yang berkibar gagah di bawah sinar matahari. Di tengah kegembiraan itu, muncul pula suara-suara sumbang yang berkata, "Untuk apa repot-repot? Bisa saja Pak Presiden tidak tertarik dengan patung batu begitu." Walau ucapan ini mulai jarang terdengar. Pak Sastro sendiri semakin giat menyelesaikan detail sayap Garuda, memahat setiap helai bulu dengan ketelitian luar biasa, sambil berujar lirih, "Semoga ini bisa jadi kebanggaan kita semua." Fikri, yang setia menemaninya, menanyakan, "Pak, kalau patung ini berhasil diresmikan, apa yang akan Pak lakukan?" Dan Pak Sastro menjawab sederhana, "Saya akan pulang, Nak." Mendengar jawaban itu, Fikri tertegun dan bertanya lagi,
Pulang kemana Pak? Namun Pak Sastro hanya tersenyum dan menatap langit, memberikan kesan misterius yang membuat Fikri semakin bingung. Sementara itu, pengumuman resmi dari Istana Kian Santer menyebutkan tanggal dan jadwal kedatangan Presiden Prabowo, sehingga seluruh warga desa menanti hari itu dengan penuh harap. Beberapa hari sebelum kedatangan Presiden, Fikri yang biasanya aktif membantu Pak Sastro tiba-tiba tak tampak di sekitar tebing, membuat Pak Sastro cemas sambil berujar, "Kemana anak itu? Biasanya dia ada di sini pagi-pagi." Orang-orang desa mulai mencari Fikri di seluruh penjuru, dan seorang pemuda menambahkan, "Terakhir kulihat dia membawa peralatan Pak Sastro ke sudut tebing, tapi setelah itu entah kemana." Pak Sastro berkeliling sambil berseru, "Fikri, di mana kau?" Namun tak ada jawaban, bahkan hingga matahari meninggi dan panas menyengat. Kepala desa yang mendengar kabar hilangnya Fikri menggerakkan warga untuk menyisir area perbukitan, sembari berkata, "Kita tak boleh abai, anak yatim itu tanggung jawab kita bersama." Sore hari menjelang maghrib, pencarian belum membuahkan hasil, membuat seorang warga menuduh, jangan-jangan dia terseret ke gua bawah tanah dekat tebing, mengingat Kebumen memiliki banyak goa kars tersembunyi. Pak Sastro berdoa memohon keselamatan Fikri, lalu berkata pada Andi, "Kita coba cari di tebing sisi selatan. Mungkin dia tersesat di sana," dan mereka pun bergegas menuju lokasi yang lebih sulit diakses. Malam tiba, namun Fikri belum juga ditemukan, hingga beberapa warga membunyikan kentongan tanda situasi genting, kemudian mereka memutuskan untuk melakukan ronda bergantian mencari hingga larut malam. Di tengah gulita, Pak Sastro sempat melihat bayangan kecil di kejauhan, tetapi ketika didekati, ternyata hanya ilusi semata, membuatnya berseru pilu, "Ya Allah, selamatkan bocah itu." Kepala desa memerintahkan agar pencarian dilanjutkan esok pagi karena medan yang berbahaya, dan Pak Sastro hanya bisa mengangguk lemah, menginap di gubuknya dengan hati gundah. Malam terasa panjang dan penuh kecemasan, sementara Pak Sastro menatap pahatan Garuda dalam keremangan bulan, seraya berkata, "Tolong jaga anak itu, ya Rob, tunjukkanlah jalan." Pagi buta, tim pencari yang dipimpin Pak Sastro dan Andi kembali menyusuri tebing selatan, akhirnya menemukan jalan kecil yang tertutup semak. Lalu Andi berseru, "Di sini jalannya Pak, ada jejak kaki kecil." Ketika mereka masuk lebih jauh, ternyata jalannya menurun ke sebuah goa kecil yang gelap, dan Pak Sastro berteriak, "Fikri, kau di situ," sambil menyorotkan senter ke dalam kegelapan. Terdengar suara lirih minta tolong, dan mereka menemukan Fikri terguling di lantai goa dengan kaki terkilir, sambil menggenggam batu karst yang berbentuk seperti artefak kuno. "Ya Allah, syukur kau masih hidup nak," ucap Pak Sastro sambil memapah Fikri, kemudian Andi membantu membawanya keluar, diiringi perasaan lega yang meluap-luap. Sambil menunggu bantuan medis, Pak Sastro mengambil artefak dari tangan Fikri, dan ia tercengang melihat bentuknya mirip relief purba yang menggambarkan sayap Garuda. Andi bertanya penuh rasa ingin tahu, "Pak, apa ini bukti bahwa tempat ini dulunya situs bersejarah?" Namun Pak Sastro hanya berujar, "Mungkin saja, kita perlu orang yang lebih ahli untuk memastikannya." Mendengar penemuan tersebut, kepala desa menghubungi seorang arkeolog lokal, dan arkeolog itu menyatakan bahwa artefak tersebut memiliki nilai sejarah tinggi, membuat warga desa terperangah. Fikri, yang mulai sadar, menatap Pak Sastro dan berkata, "Pak, saya kepleset saat mencari kayu bakar, tiba-tiba saya terguling ke goa ini." Lalu Pak Sastro membalas, "Alhamdulillah kau selamat nak." Berita penemuan artefak karst itu tersebar ke seluruh desa, menambah keyakinan sebagian warga bahwa pahatan Garuda Pak Sastro mungkin selaras dengan jejak sejarah Nusantara. Sore itu, setelah Fikri dibawa ke puskesmas, Pak Sastro kembali ke tebing sambil menatap patung Garuda yang setengah jadi dan bergumam, "Mungkin inilah tanda bahwa segalanya telah diatur dengan indah." Pemerintah daerah yang mendapat laporan mengenai penemuan artefak dan keunikan pahatan Garuda Pak Sastro segera mengirim tim untuk menilai potensi wisata, sehingga seorang petugas bernama Bu Sinta berkata, "Kami tertarik menjadikan area ini sebagai destinasi budaya." Warga desa berkumpul di balai desa mendengarkan presentasi tim pemerintah, yang menyebutkan adanya rencana pemugaran situs-situs penting termasuk goa tempat Fikri ditemukan, menimbulkan sorak kegembiraan. Dalam forum itu, Bu Sinta menanyakan pada Pak Sastro, "Apakah Anda bersedia patung Garuda ini menjadi ikon proyek wisata?" Dan Pak Sastro menjawab, "Saya hanya hamba yang melaksanakan, silakan jika itu bermanfaat bagi orang banyak." Kepala desa, dengan wajah bangga, memproklamasikan bahwa desa akan berbenah agar kunjungan wisatawan berjalan lancar, sambil berseru, "Kita semua akan diuntungkan, mari kita dukung bersama." Fikri yang sudah pulih sebagian dari cederanya turut hadir di forum dan tersenyum mendengar kabar baik itu,
sambil berbisik pada Andi. Akhirnya jerih payah Pak Sastro tak sia-sia. Sejumlah warga yang dulu mencemooh dan menentang mulai berpikir ulang, menyesali perlakuan mereka, dan salah satu di antara mereka mendekati Pak Sastro. "Maafkan kekurangan kami, Pak." Pak Sastro menerima permintaan maaf itu dengan ikhlas sambil menjawab, "Tidak apa-apa, kita semua belajar dari kesalahan," disertai senyuman ringan yang tulus. Tim pemerintah menetapkan jadwal pemugaran, mulai dari pembersihan area tebing, pemasangan penerangan, hingga pembuatan jalur akses agar wisatawan bisa melihat langsung keindahan patung Garuda. Penetapan situs tebing Kars Pak Sastro sebagai tujuan wisata budaya mencuri perhatian halayak, bahkan media lokal menulis artikel berjudul, "Patung Garuda Misterius di Kebumen Jadi Daya Tarik Baru." Di akhir rapat, Kepala Desa mengumumkan bahwa Presiden Prabowo dipastikan akan meninjau lokasi ini dalam kunjungan mendatang, disambut tepuk tangan meriah yang menggema di Balai Desa. Hari yang dinanti tiba, Presiden Prabowo beserta rombongan menteri dan pejabat daerah memasuki wilayah desa, disambut oleh barisan pengaman dan warga yang bersorak sambil mengibarkan bendera merah putih. Kepala desa dan perangkatnya berdiri berjajar di gerbang, menyambut sang presiden dengan salam hormat, sementara Pak Sastro menunggu di area tebing bersama beberapa orang yang sudah menyiapkan penyambutan sederhana. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo menatap patung burung Garuda setengah jadi yang menjulang di hadapannya, lalu berujar kagum, "Luar biasa, siapa pemahat hebat di balik karya ini?" Kepala desa dengan bangga menjawab, "Inilah Pak Sastro, seorang warga negara kita yang tekun dan penuh dedikasi," membuat Pak Sastro menunduk hormat di hadapan Presiden. Presiden Prabowo tersenyum ramah, lalu menghampiri Pak Sastro dan berkata, "Pak, saya salut dengan semangat Anda. Patung ini menjadi lambang kebangkitan bangsa yang tak gentar dengan tantangan." Pak Sastro membalas, "Terima kasih, Pak Presiden. Ini semua berkat izin Allah dan sedikit keteguhan hati." Lalu ia mempersilakan rombongan untuk melihat pahatan sayap yang mulai menampakkan detail indah. Seorang menteri pariwisata yang ikut dalam rombongan menyatakan bahwa patung Garuda ini akan didaftarkan sebagai salah satu ikon wisata budaya baru, disertai pujian, "Ini akan menarik banyak turis, Pak." Warga yang dahulu mengejek merasa malu dan menyesal, sementara salah satu di antaranya berujar lirih, "Kita dulu tak tahu bahwa kakek ini punya visi yang besar." Disambut anggukan penuh sesal dari yang lain. Menyaksikan hal itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh warga berdiskusi singkat, menekankan pentingnya persatuan dan saling mendukung, lalu berkata, "Jika kita semua bersatu, desa ini akan makmur." Sebelum meninggalkan lokasi, sang presiden memeluk Pak Sastro dengan hangat dan menambahkan, "Teruslah berkarya, Pak, negara ini butuh orang-orang seperti Anda," meninggalkan senyuman haru di wajah Pak Sastro. Seusai kepergian Presiden Prabowo, desa seakan bertransformasi menjadi pusat perhatian. Sementara warga yang pernah meremehkan Pak Sastro saling berbisik, "Kita benar-benar salah menilai, dia seorang pahlawan tanpa tanda jasa." Sejumlah orang yang dulu paling vokal dalam menghina kini mendatangi Pak Sastro, salah satunya Pak Darmo yang menunduk dalam-dalam, "Maafkan saya, Pak, mulut saya terlalu lancang." Pak Sastro menanggapi penyesalan itu dengan penuh kelapangan dada, "Tidak perlu minta maaf, semua hal terjadi karena rencana Allah, kita cukup ambil hikmahnya." Dari hari ke hari, pandangan sinis berganti pujian dan penghormatan, bahkan ada warga yang menyiapkan hadiah berupa alat pahat baru untuk mempermudah pengerjaan patung. Beberapa pemuda yang dulu mengejek mulai ikut belajar memahat di bawah bimbingan Pak Sastro, sambil berujar, "Semoga ilmu ini menjadi bekal kami untuk berkarya lebih baik." Fikri, yang kini sudah pulih total, bangga melihat perubahan sikap warga, lalu ia berkata pelan kepada Andi, "Ternyata kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar." Di sisi lain, kepala desa merasa lega karena kunjungan presiden membawa angin segar bagi perekonomian desa, dan ia mengakui kesalahannya di depan warganya sendiri. "Saya juga salah, mari kita bangun desa ini bersama." Satu persatu, orang-orang datang membantu pengerjaan patung, mulai dari memindahkan serpihan batu hingga menyiapkan makanan untuk Pak Sastro, menjadikan proses pemahatan terasa lebih ringan. Pak Sastro yang melihat antusiasme mereka meneteskan air mata haru, namun ia menutupi perasaannya sambil berkata, "Alhamdulillah, semoga ini mendekatkan kita kepada Allah." Patung Garuda yang tadinya dikerjakan seorang diri kini menjadi tanggung jawab bersama, membuktikan bahwa niat baik dapat mengubah hati banyak orang. Saat istirahat di tengah proses pemahatan, para pemuda berkumpul di sekitar Pak Sastro, dan salah satu dari mereka bertanya, "Pak, apa sebenarnya alasan Bapak membuat patung Garuda ini?" Pak Sastro menatap patung yang sudah makin rampung, lalu berkata, "Bertahun lalu,
Saya bermimpi bahwa saya harus menghadirkan simbol persatuan dan kebangkitan di desa ini. Seorang pemuda lainnya mendesak, tapi kenapa burung Garuda, Pak? Lalu Pak Sastro menjawab, Garuda adalah lambang negara kita, sekaligus mewakili semangat yang tak pernah padam. Mendengar jawaban itu, kepala desa yang kebetulan ada di sana mengangguk-angguk, seraya menambahkan, memang kita butuh simbol yang bisa menyatukan, khususnya dalam perbedaan pendapat yang sering terjadi. Seorang warga yang pernah memfitnah pun bersuara, dulu saya kira Bapak sesat, tapi sekarang saya sadar niat Bapak sangat mulia, disusul senyum tulus dari Pak Sastro. Pak Sastro kemudian menuturkan bahwa ia juga terinspirasi oleh sejarah Nusantara. Banyak jejak kerajaan hebat di negeri ini, dan burung Garuda sering muncul dalam relief candi-candi besar. Para pemuda mencatat setiap kata Pak Sastro, menjadikannya pelajaran berharga tentang kerja keras, ketabahan, dan keikhlasan dalam memperjuangkan sesuatu, meski dicemooh. Kepala desa berbisik pada seorang perangkatnya, kita perlu dokumentasikan kisah Pak Sastro ini, agar generasi mendatang tahu bahwa perubahan besar bisa dimulai dari satu orang. Pak Sastro menutup penjelasannya dengan kalimat singkat, pada akhirnya, kita semua hanya bisa berusaha, hasilnya kita serahkan pada kehendaknya, membuat suasana hening sejenak dalam keharuan. Setelah sesi tanya-jawab berakhir, pengerjaan patung dilanjutkan dengan semangat baru, meyakini bahwa kisah di balik pahatan ini jauh lebih dalam daripada sekadar memahat batu biasa. Suatu hari, Fikri yang rutin membawa batu berkilau pemberian Pak Sastro tiba-tiba kebingungan karena batu itu hilang dari kantongnya, padahal ia merasa selalu menjaganya dengan hati-hati. Ia mencari ke seluruh penjuru gubuk Pak Sastro, namun tak kunjung menemukan benda kecil yang dulu memancarkan cahaya aneh itu, membuatnya cemas dan berkata, Pak, apakah Bapak melihat batu itu? Pak Sastro menggeleng pelan, tidak nak, tapi mungkin Allah ingin mengembalikannya ke tempat asal, kita jangan terlalu larut mencarinya. Mencoba menenangkan hati Fikri. Kabar kehilangan batu itu kembali memancing reaksi warga. Ada yang menuduh Fikri sembarangan, dan ada pula yang beranggapan bahwa batu tersebut memang gaib dan bisa lenyap sewaktu-waktu. Seorang tetangga berkata, mungkin batu itu tidak seharusnya kita miliki, karena berasal dari perut tebing yang sakral. Namun Ustaz Syahid menegaskan, jangan berprasangka buruk, semua ciptaan Allah punya fungsi. Dalam kebingungannya, Fikri bermimpi didatangi sesosok lelaki berjubah putih yang berkata, batu itu sudah kembali pada Sang Maha Pencipta, tugasmu adalah belajar dan berbuat baik, membuat Fikri terbangun dengan dada berdebar. Esok paginya, Fikri menenangkan dirinya sambil berujar, baiklah, mungkin memang bukan rezeki saya untuk memegang batu itu. Lalu ia kembali membantu Pak Sastro di area pahatan. Warga yang semula heboh perlahan melupakan batu tersebut dan lebih fokus pada proses penyelesaian patung Garuda. Terutama karena deadline semakin dekat dengan momentum peresmian. Pak Sastro memegang pahat dengan mantap, mengiri sedikit demi sedikit permukaan batu, dan setiap helai bulu Garuda tampak makin nyata, membuat warga terkagum-kagum. Dalam hatinya, Fikri merasa ikhlas meski batu tersebut hilang, lalu ia bergumam, saya masih punya Pak Sastro yang terus mengajari kebaikan, sambil meneruskan tugas memungut serpihan batu. Saat acara peresmian patung yang hampir selesai, cuaca di desa cerah dengan langit biru terang. Tiba-tiba seekor burung Garuda liar melintas di angkasa, menukik dan mengeluarkan suara nyaring. Orang-orang tersentak dan salah satu warga menjerit kagum. Astagfirullah, itu burung Garuda sungguhan, membuat suasana di bawah tebing seketika riuh. Burung Garuda itu terbang mengelilingi puncak tebing tempat patung berdiri, seolah memberi restu, sebelum akhirnya terbang menjauh di balik bukit, meninggalkan decak takjub semua orang. Ustaz Syahid mengangkat tangan sambil berucap, Subhanallah, jika ini bukan tanda dari Allah, lalu apa lagi? Diikuti anggukan setuju dari para warga yang melihat ke langit dengan perasaan haru. Sementara itu, Pak Sastro menghentikan pahatan terakhir pada paruh Garuda, lalu menengadahkan tangan. Ya Rob, engkau telah memperlihatkan keagunganmu, terima kasih atas karunia ini. Beberapa orang meneteskan air mata karena merasa momen itu begitu sakral, bahkan kepala desa yang biasanya kaku turut berseru. Semua ini di luar nalar, tapi jelas membawa pesan baik bagi kita. Fikri yang duduk di pinggir tebing memandang ke arah patung yang hampir sempurna, merasakan getaran bahagia di dada, lalu berkata pelan, saya tak menyangka burung Garuda asli akan datang ke sini. Bahkan Andi dan kawan-kawan yang membantu memahat sejak awal merasa terhanyut dalam suasana, dan Andi berujar, inilah buah dari kerja keras dan keikhlasan, Tuhan selalu memberikan tanda yang indah. Di tengah rasa kagum, Pak Sastro melanjutkan finishing pada patung Garuda, menggoreskan pahat di beberapa bagian kecil, seolah memastikan tidak ada detail yang terlewat.
Sore harinya, cahaya matahari terbenam memantul pada permukaan patung, menciptakan siluet yang begitu gagah dan agung, menegaskan bahwa ada pesan besar di balik setiap perjuangan manusia. Dengan selesainya patung Garuda, desa Kebumen ini menjelma menjadi pusat wisata baru, membuat para pedagang lokal mendapatkan lahan usaha yang ramai, dan mereka saling berseru, "Alhamdulillah, rezeki kita bertambah." Jalanan yang dulunya sepi kini dipadati oleh bus-bus wisata, menurunkan para pelancong yang ingin mengabadikan foto di depan patung Garuda karya Pak Sastro, memicu geliat ekonomi setempat. Hotel dan homestay sederhana mulai bermunculan, dikelola oleh warga desa yang melihat peluang, sementara pemerintah daerah menambahkan fasilitas penunjang seperti toilet umum dan area parkir luas. Pak Sastro yang dulu dihina kini menjadi kebanggaan, setiap orang yang lewat menyalaminya dan berkata, "Terima kasih Pak, Anda telah membuka mata kami," membuat suasana desa semakin harmonis. Anak-anak muda yang tertarik pada seni pahat pun mulai belajar dari Pak Sastro, menimba ilmu cara memahat batu karst, bahkan merancang workshop khusus untuk mengembangkan bakat mereka. Fikri, yang lama menjadi asisten setia, ikut menikmati manfaat perubahan desa, di mana banyak wisatawan membelinya cenderamata kecil berupa miniatur patung Garuda, menambah penghasilannya. Kepala desa dengan bangga mengunjungi setiap sudut proyek wisata, menepuk pundak warganya sambil berujar, "Ini baru permulaan, kita harus terus menjaga persatuan dan niat baik." Arkeolog yang dulu meneliti artefak di Goa Kars juga kembali datang, menyatakan bahwa penemuan tersebut semakin menguatkan nilai historis daerah ini, menambah daya tarik wisata edukasi. Pak Sastro menyaksikan semua perkembangan dengan pandangan teduh, merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Lalu ia berkata, "Syukur Alhamdulillah, kita telah sama-sama meraih kebaikan." Dalam suasana penuh syukur, warga desa menyadari bahwa sesuatu yang berawal dari cemoohan bisa berujung pada kebangkitan, jika diiringi kesabaran, kerja keras, dan keikhlasan. Beberapa tahun kemudian, Pak Sastro jatuh sakit, namun semangatnya tetap menyala saat mendengar kabar bahwa patung Garuda dan kawasan wisata semakin maju, bahkan turis mancanegara mulai berdatangan. Para warga, dipimpin oleh kepala desa, menjenguk Pak Sastro di gubuknya, dan salah satu dari mereka berbisik, "Pak, beristirahatlah, desa ini sudah berjalan baik berkat inspirasi Anda." Pak Sastro mengangguk lemah dan berujar, "Segala puji bagi Allah, semoga kalian tetap bersatu." Lalu menatap Fikri yang kini tumbuh remaja dan sudah menjadi pemahat muda yang berbakat. Dalam sakitnya, Pak Sastro tetap berpesan, "Jangan pernah tinggalkan sholat, jagalah persaudaraan, dan ingat bahwa setiap rintangan pasti membawa hikmah, membuat semua yang hadir terharu." Malam itu, Pak Sastro mengembuskan napas terakhir dengan senyuman tenang di wajah, meninggalkan rasa kehilangan yang mendalam bagi seluruh warga desa yang mencintainya. Seusai pemakaman, Fikri berdiri di depan patung Garuda yang dibuat oleh gurunya, memandangi setiap detail sayap dan paruh yang kokoh, lalu berujar lirih, "Pak, terima kasih atas semua yang kau ajarkan." Desa pun berduka, namun mereka bertekad untuk menjalankan pesan Pak Sastro, dan kepala desa menyatakan, "Mari kita jadikan beliau sebagai teladan, bahwa kesabaran dan keikhlasan mampu mengubah segalanya." Media lokal meliput kisah hidup Pak Sastro, memuat berita berjudul, "Kakek Pemahat Garuda, Pahlawan Senyap dari Kebumen," menggugah pembaca untuk menghargai warisan beliau. Dalam satu momen tabur bunga di lokasi patung, seorang pengunjung berujar, "Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak menilai sesuatu dari tampaknya saja," dan warga yang mendengar hanya mengangguk haru. Patung Garuda pun menjadi saksi bisu perjuangan Pak Sastro, sekaligus simbol persatuan dan keimanan kepada Allah, mengakhiri kisah misteri Islami di Kebumen dengan pesan moral yang abadi.